Oke, mungkin kita langsung mulai aja Pak Rida ya. Ya, ya, silakan. Oke, alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, selamat pagi teman-teman yang di Indonesia dan selamat sore atau petang mungkin untuk narasumber kita, bintang tamu kita Bapak Muhammad Rida yang sekarang posisinya sedang di Portland ya kalau tidak salah. Oke, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara bulanan kita yaitu YLP Talk, sebuah acara yang mungkin konsepnya diskusi, ngobrol santai tentang tema-tema yang tidak berkaitan langsung dengan pendidikan, tapi akan menambah wawasan-wawasan kita sebagai seorang guru dalam melakukan tugas-tugas kita sebagai seorang pendidik. Nah, Frida memang ini acara rutinan yang kalau tiap kali bikin acara kurang lebih sekitar 200-an karyawan yang hadir dari jenjang TK, SD, SMP, dan guru. Nah, itu Bu Nani sudah hadir. Kirain lagi sibuk mendampingi Bu Nani. Alhamdulillah sudah hadir. Ini Bu Nani, apa kabar Bu Nani? Di rumah atau di mana Bu Nani? Alhamdulillah di rumah sama Pak Samsul sama semua kru kecuali ini konseptor acaranya sedang di labor room ya. Siap melahirkan. Mohon doanya semuanya ya. Sekalian juga mungkin teman-teman kita doakan supaya Kak Naya atau Bu Naya mendapatkan kelancaran. Sekarang sudah di ruang persalinan, mungkin kita doakan sama-sama semoga persalinan lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Ya, Pak Rida terima kasih udah bergabung bersama kami. Bu Nani backsoundnya menarik itu Bu Nani. Iya makanya segera ditutup ini yang baiknya ya. Oke, siap Bu Nani, terima kasih di sela-sela kesibukannya dan ya kebayanglah seorang nenek menantikan kehadiran seorang cucu. Apaan ini Kak Nani tadi ke mute. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ya semoga semuanya lancar persalinannya, sehat ibu dan bayinya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair. Waalaikum. Oke, dan terima kasih juga mungkin kepada Bu Nani, kepada Pak Samsul, yang kepada Bu Naya juga yang telah menjadi inisiator untuk acara ini. Dan alhamdulillah hari ini juga kita dapat sponsor untuk acara kali ini. Ada Bu Tri yang akan memberikan hadiah untuk giveaway nanti, tambahan hadiah. Nah, giveaway-nya seperti apa? Nanti kita nanti kita tunggu sama-sama ya. Ngobrol santai aja mungkin Pak Rida. Kebetulan temanya cultural training. Gimana ngomongnya, bener nggak atau salah saya ini ketika ngomong. Nah mungkin sebelum ke tema ini teman-teman yang baru pertama kali bertemu secara digital dengan Pak Rida, mungkin kalau saya kurang lebih sudah 3 kali Pak Rida ya, online juga tapi belum pernah ketemu fisik. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita diberikan kesempatan untuk bertemu secara fisik langsung. Nah ini mungkin Pak Rida ini seorang ahli IT mungkin kalau secara umum, tapi juga mempunyai kegiatan yang banyak juga di bidang keislaman, terutama di Amerika sekarang. Beliau sudah tinggal sekitar 20 tahun di Amerika, 21 mungkin dari tahun 2000 Pak Rida ya. Ini mungkin teman-teman bisa baca langsung aktivitas yang beliau lakukan baik dalam dunia per-IT-an mungkin ataupun dalam bidang dakwah yang sungguh sangat luar biasa sekali. Mohon diralat kalau salah, kalau tidak salah sekarang Pak Rida menjabat sebagai Direktur of IMSA ya, Islamic Indonesian atau Islamic Indonesian Muslim Society in Amerika. Nah, Indonesian Muslim Society di Amerika, luar biasa sekali ya. Sudah 20 tahun tinggal di Amerika, sebuah negara adidaya. Mungkin nggak tahu sekarang apakah masih adidaya atau tidak, tapi yang jelas ketika mendengar nama Amerika, terutama kita yang tinggal jauh dari sana, orang Indonesia akan selalu dibuat terkagum-kagum dengan apapun yang terjadi di Amerika. Nah ini mungkin nyambung langsung ke bahasan kita pada pagi ini, cultural training. Nah mungkin sebelum lanjut ke tema kita, pembahasan yang lebih dalamnya lagi, ini saya akan share beberapa screenshot dari potongan-potongan artikel. Nah ini nih, judulnya sudah sangat menarik. Ini
artikelnya dibuat tahun 2011, tapi peristiwanya mungkin terjadi puluhan tahun yang lalu, tentang bagaimana kisah seorang bumi putra yang menikahi perempuan kulit putih. Dan sampai sekarang kalau kita dengar berita seperti ini selalu jadi heboh gitu, selalu ada seolah-olah keistimewaan ketika ada orang Asia, ada orang yang kulit berwarna lain menikahi perempuan-perempuan kulit putih, ataupun sebaliknya. Bahkan saya pernah punya teman yang memang dia cita-citanya itu seorang perempuan dan pengen mempunyai suami kulit putih. Wallahu alam apa yang ada di benaknya, alasan dan sebagainya. Tapi kalau ini kita lihat mungkin settingnya transisi dari masa kolonial. Lanjut Pak Irfan. Nah, yang berikutnya masih ada hubungan dengan tadi. Nah, ternyata para tokoh nasional kita pun melakukannya. Kalau sempat ngobrol dulu di kampus dengan dosen saya yang menguasai sejarah, itu terjadi juga pada waktu itu banyak sekali tokoh pergerakan nasional pada zaman kolonial yang akhirnya menikahi atau punya pasangan masyarakat perempuan-perempuan Belanda pada waktu itu. Pak Irfan? Nah, keutamaan foto ini saya dapat artikel dari Mojok. Mungkin ketika zaman Pak Rida waktu di Indonesia pernah terjadi juga nggak hal kayak gini, karena biasanya hal-hal seperti ini terjadi ketika anak SMP, anak SMA sedang studi tour ke tempat wisata mana, ketemu dengan bule, random aja nggak tahu bulenya siapa, tiba-tiba minta foto. Ini artikel judulnya menarik, kalau dibaca lebih menarik lagi, nanti mungkin akan jadi salah satu bahasan kita ke depannya. Next. Nah, ini kebetulan dapat fotonya ini. Tapi kalau inget zaman saya SMP SMA medio 90-an ini tren. Jadi setiap liburan terkadang anak laki-lakinya banyak yang melakukan hal yang sama, rambutnya dicat pirang seperti ya rambut-rambut masyarakat kulit putih pada umumnya kebanyakannya. Next Berpan. Nah, ini nih yang kemarin sempat heboh. Dua Lipa katanya penyanyi, tapi saya juga nggak tahu karena nggak pernah dengar lagunya. Dan kita lihat reaksinya, masyarakat atau netizen plus 62 langsung heboh. Padahal ternyata yang dimakannya bukan jalangkote atau pastel, saltenas kalau tidak salah namanya, makanan khas Bolivia. Dan kalau tidak salah Dua Lipa juga asalnya dari Bolivia. Tapi kita langsung heboh dan lain sebagainya. Ini mirip, memang mirip juga, nggak tahu dalamnya mirip juga atau cuman depannya saja. Ya lanjut. Nah kalau yang ingat dulu sempat ketika pemilihan Obama, Pak Rida sudah di Amerika atau masih di Indonesia? Di sini ya. Di sini. Betapa hebohnya dulu ketika di Indonesia, bahkan cuman ngomong beberapa kata, kalau tidak salah 3 kata yang bikin heboh. Sate, bakso, nasi goreng, tapi seolah-olah kita merasa diakui sebagai Indonesia, bahkan ikut-ikutan kampanye, padahal nggak ngaruh juga buat Obama mungkin di sana karena kita juga nggak punya hak suara di sana, tapi seolah-olah jadi bagian dari kampanye yang dilakukan oleh Obama. Oke, lanjut Pak Irfan. Nah, ini CNN Indonesia 2019 kemarin bikin artikel yang menarik, bahaya di balik fenomena candu K-pop. Saya baca ini kebanyakan aspek psikologis yang dibahas, tidak ada landasan aspek agamanya terhadap budaya fanatisme seperti ini. Guru-guru kita atau karyawan kita jangan-jangan ada yang ngefans juga. Ini ada yang tahu mungkin foto-foto siapa saja itu. Oke lanjut. Nah, ini nih stigma bule, dan kadang-kadang di kita itu kadang ada beberapa masyarakat yang menyebut bule itu bukan hanya untuk orang kulit putih, tapi semua orang luar negeri disebut bule. Mau dia rasnya apapun dari luar negeri rata-rata bule. Dan seolah-olah ketika dapat stigma bule, mereka ketika tinggal di Indonesia banyak dapat privilege. Entah kita jadi lebih ramah atau perkataannya lebih diakui dan lain sebagainya. Pak Irfan? Nah, kalau yang 2 tadi, yang sebelumnya mungkin lebih ke ketidakbanggaan atau bangga ketika budaya kita diakui oleh orang-orang luar. Ini sebaliknya, mungkin ini antitesis dari
sikap-sikap psikologis yang tadi, ini kemarin sempat heboh, ke Amerika sempat terdengar juga nggak, Pak Rida? Kedengaran lewat WhatsApp ya. Nah, tentang Sunda Empire, tentang bagaimana bahkan katanya Amerika pun dulu dibangun oleh tatanan yang sama dengan yang sekarang jadi Sunda Empire. Nah, ini menarik kalau berbicara Indonesia dengan segala macam keluguannya mungkin, ketidaktahuannya mungkin, dan mungkin sejarah juga yang membuat seperti ini. Maksudnya 350 tahun, hampir 350 tahun kita dijajah oleh bangsa kulit putih, 3,5 tahun oleh bangsa yang sama, bangsa Asia juga. Nah, tapi sekarang kurang lebih masih melekat kulturnya dan bahkan yaitu membentuk karakter bangsa kita yang seperti sekarang. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya pengen denger juga nih pengalaman Pak Rida di Amerika 20 tahun dengan apa namanya? Yaitu dengan identitas sebagai seorang Indonesia, Muslim pula. Apa sih yang terjadi di sana dan bagaimana Pak Rida melihat fenomena ini? Ya, makasih Mas Budi atas pengantarnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi ada koreksi Director of IMSA ya, saya Director of Outreach Director basically. Indonesian Muslim Society in Amerika. Jadi IMSA itu ada beberapa directorate, salah satunya outreach. Nah, saya ditugaskan sebagai director outreach. Untuk pengalaman ini topiknya bagus ini ini talk ini bagus, saya lihat kemarin juga video sebelumnya. It's something orang-orang tuh banyak kan nggak mau membahas ya, tapi that's reality in our life gitu. Kadang-kadang di sini dibilangnya di sweep under the rocks gitu, nggak mau ngomongin. Tapi ini penting diomongkan di apalagi pendidikan gitu ya. Saya kemarin juga beberapa kali ke Indonesia, sempat kaget juga melihat anak-anak Indonesia tuh udah ngomongnya itu ya pakai SHIT, FUCK. Itu kalau di sini itu termasuk kata kotor. Makanya kan di sini di sensor kan TV itu. Ada tit gitu kan kalau ada suara-suara ngomong kata-kata kasar gitu. Walaupun kalau di video di kabel-kabel yang nggak disensor nggak ada di bunyi-bunyi itu, tapi di Indonesia tuh saya pernah ketemu anak-anak SMA itu udah ngomongnya udah seperti itu gitu. Kalau di sini kalau ada orang tuanya bisa dipukul itu. Tapi mereka mungkin nggak tahu ya maksudnya apa cuma karena tren gaya ini dari Amrik ngomongnya kayak gini. Nah itu selama saya di sini saya banyak sekali itu dari awal pertama kali juga saya datang ke sini banyak culture shock gitu ya, dan juga treatment orang-orang di sini melihat kita dari apalagi kita bukan white gitu ya, jadi semacam ada stereotype gitulah. Memang itu kayaknya sih dari dulu kayaknya memang dari zaman Rasulullah juga kan. Masalah color ya, skin color, warna kulit itu kan pernah ada kejadian itu dulu kan yang kalau nggak salah Abu Zar dan Bilal ya, dia terjadi argumen gitu, Abu Zar marah menyebut Bilal itu kan kayak anak wanita hitam gitu kan, son of black woman gitu. Sampai Rasulullah marah kan, sampai Abu Zar itu datang ke Bilal terus naruh mukanya di bawah tanah gitu sampai Bilal harus injak mukanya dia untuk dia minta maaf gitu. Itu sebenarnya kasus-kasus seperti ini ya, rasisme terus kolonialisme itu sebenarnya masih ada dalam mungkin itu naluri animalnya manusia gitu ya, ada semacam itu merasa lebih nauzubillah ana khairu minhu gitulah. Iya. Jadi di mana-mana saya lihat selalu ada itu orang-orang yang bekas yang tadi Mas Budi bilang itu bekas kolonials itu kan merasa inferiority complex gitu ya. Apalagi di sini gitu kita tuh sering gitu culture shock juga. Juga berdasarkan pengalaman-pengalaman ini biasanya root cause-nya itu tak kenal maka tak sayang sebenarnya. Iya. Jadi orang-orang Amerika yang rasis itu biasanya nggak punya teman orang asing gitu ya,
nggak punya teman orang Muslim, nggak tahu gitu orang Muslim dianggapnya semua teroris atau apa namanya refugees atau backwards gitu ya. Malah ada teman yang bilang kalau dia berlayar gitu ya, dia tahu negara yang dia kunjungi itu negara Islam atau enggak. Kata dia, lihat aja ininya kamar mandinya di pelabuhan, kalau kotor itu berarti negaranya negara Islam. Pak Rida, ke-mute mungkin kayaknya. Oh, tiba-tiba ke-mute ya? Iya. Tadi dari mana itunya ke-mute-nya? Kata-kata yang kotor. Oh iya. Oh, kamar mandi. Di kamar mandi banyak kata-kata yang kotor. Oh enggak, ya. Jadi orang-orang itu melihat bahwa orang-orang Islam itu kotor kamar mandinya. Ya. Becek, ya kan? Biasanya wudhu kan air di mana-mana. Terus kita biasanya taharoh kan pakai kamar mandi pakai air kan? Nah itu mereka merasa jijik gitu. Karena ini perbedaan culture. Karena mereka pakai tisu, ya kan? Padahal kita lebih bersih sebenarnya. Sekarang orang-orang di sana juga sekarang pakai bidet. Orang-orang di Amerika di Western gitu melihat bahwa air itu malah lebih ini, cuma mungkin lebih mereka lebih kebersihannya lebih dijaga gitu. Nah ini salah satu yang tadi saya bilang itu pengalaman itu salah satu root cause-nya itu tak kenal maka tak sayang biasanya. Jadi ada banyak sebenarnya root cause-nya yang dua arah gitu, yang satu yang merasa inferior kompleks, satu lagi yang merasa superior. Betul. Jadi ada dua pihak ini yang merasa inferior, biasanya mereka merasa untuk naik statusnya mereka harus misalnya tadi contohnya menikah dengan white people, ya kan? Misalnya, oh saya mau memperbaiki keturunan gitu kan. Biasanya kan orang-orang yang nikah mixed couple itu kan anak-anaknya masuk sinetron, ya kan? Betul. Ada stigma kalau di kita Indo istilahnya. Oh ya, orang Indo, ya kan? Jadi mereka ingin perbaikan keturunan gitu kan. Emang dari zaman dulu emang seperti itu juga, dan para sahabat juga sejak Islam expand ke negara Eropa kan, dengan Romance, dengan Persian, ada inter marriage. Makanya orang-orang Turki kayak bule-bule kan. Betul. Jadi sebenarnya intermix race. Tapi itu sebenarnya kalau saya lihat sih nggak masalah gitu ya. Masalahnya kan kita sebagai Muslim itu identitas kita di mana? Kalau saya melihat itu dua pihak ini sebenarnya harus melihat intention gitu ya. Intentionnya itu intent kita apa gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya pakai kata-kata dulu waktu saya balik ke Indonesia berapa kali saya ngomong, karena bukannya saya sombong keluar kata-kata bahasa Inggris yang memang saya bahasa Betawi keluar campur bahasa Inggris gitu. Bukannya saya sombong, wah ngomongnya pakai bahasa Inggris sombong banget gitu kan. Tapi emang kalau biasa ngomong itu kita terlontar gitu. Sama juga saya sering ngobrol sama brother-brother di masjid. Nah ketika saya di kantor, saya tuh terlontar, misalnya bos saya nanya orang bule, besok ini ya meetingnya, insya Allah, saya bilang. Dia bingung banget. Karena saya selalu insya Allah gitu kan, atau how are you doing? Alhamdulillah. Karena kebiasaan gitu. Jadi intention kita bukannya showing off gitu. Betul. Tapi emang terbiasa. Nah itu lain sama orang-orang pengen show off. Yang kayak tadi anak-anak bilang FUCK, SHIT gitu ya. Nah itu mungkin mereka agar merasa dilihat lebih tinggi statusnya di antara teman-teman, ya kan, teman-teman mereka. Dia tahu nih bahasa-bahasa asing gitu kan. Nah itu tergantung niat. Dan ya itulah, itu nanti kita ngobrol lagi lah. Oke. Siap, menarik. Iya. Memang tadi ya kubunya antara inferior dengan superior. Di gambar yang terakhir juga yang saya perlihatkan ketika tentang bahasan Sunda Empire, itu mungkin ketika dia merasa dia harus mengcounter inferioritasnya dengan cara jadi superior, padahal nggak gitu juga mungkin sebenarnya. Oke, menarik. Mungkin kita akan lanjut sesi berikutnya, tapi sebelumnya mungkin kita akan putarkan dulu salah satu iklan tentang apa itu hedonis. Ya.
Oke, nah itu mungkin ada hubungannya juga dengan tema kali ini. Tadi kalau teman-teman baca yang di rumah juga Pak Rida baca, ada salah satunya si Indonesia dibuat untuk melatih kita berpikir kritis. Dan kalau kita berbicara tentang inferior kompleks atau cultural crisis ini, salah satu dampaknya itu mungkin ketika kita menganggap suatu kebudayaan lebih tinggi dibanding kebudayaan kita, maka yang mereka lakukan otomatis terjustifikasi sebagai kebenaran, sementara untuk budaya yang lebih di bawahnya tidak bisa divalidasi kebenarannya. Nah, sebenarnya ini berbahaya untuk dunia pendidikan, apalagi Muslim. Nah, kira-kira kalau di Amerika sendiri apa yang terjadi, Pak Rida? Karena qadarullah saya sempat punya pengalaman dengan beberapa teman yang ketika di Indonesia, dia lulusan pesantren dan lain sebagainya, dengan segala macam keilmuan agama yang dia punya, qadarullah dia dapat beasiswa ke luar, dan ketika pulang lagi jadi berubah gitu. Jadi berubah si cara pandangnya, si nilai-nilai yang dipegang lain sebagainya. Nah, gimana nih yang terjadi sekarang kira-kira kalau di Amerika khususnya? Iya, emang saya lihat juga ada sebagian orang seperti itu gitu ya, terutama yang dia di Indonesia tuh nggak pernah terekspos dengan nilai-nilai cultural di Amerika, jadi kayak kuda dilepas gitu, jadinya serba lebih Amrik dari Amrik kalau kita bilang. Jadi merasa semuanya itu serba karena mereka bilang, oh Amrik kayak gini kan, berarti kalau kita culture yang sama berarti kita akan maju modern seperti Amrik gitu kan. Jadi mereka melihat semua yang nilai-nilai. Jadi saya biasanya membedakan gitu ya antara sesuatu adat, culture, dan nilai-nilai, values atau moral. Jadi contohnya misalnya ya, yang sering itu parent sama children di sini ya. Perbedaan culture yang anak-anak yang lahir di sini itu kan mereka lebih kritis pemikirannya. Kalau kita kan di Indonesia nggak bisa kan ngomong sama orang tua, dikasih nasihatin kita respon balik gitu kan. Nggak berani biasa. Tapi anak-anak sini biasa, dia nanya kenapa, why I have to do this. Nah itu culture-nya di sini emang membuka itu sebagai kritis, nggak jadi authority, harus di challenge. Itu Amerika tuh emang rebel dari dulu gitu, kali lahirnya itu yang dari UK kan kalau ada kesini kan itu mereka harus challenge the authority, nggak bisa langsung doktrin terima. Jadi mereka itu culture-nya itu misalnya kamu mengklaim something, what is your ground gitu. Nah itu bagus sebenarnya dalam Islam kan, fatu burhanakum, tunjukkan your evidence kan, Rasul Al-Quran bilang kan. Jadi itu sesuatu yang mungkin kita nggak bisa, itu dari Amrik nggak bisa dibawa ke sini. Itu sebenarnya dari Islam juga diakui, harus kritis kita terhadap sesuatu, tapi ada adab. Nah Islam ini ada adab, akhlak karimah, gimana ngomong kepada parents, gimana nggak boleh naikin your voice ya kan, nggak boleh dinaikin suara suara orang tua misalnya. Juga contohnya pre-arranged marriage gitu ya, kalau di Indonesia tuh nikah yang sudah nikah yang anaknya sudah disiapin nikah dengan si ini gitu, dijodohkan. Dijodohkan sama orang tua gitu kan. Nah itu kan culture kita, tapi di Amerika tuh sesuatu yang mereka nggak bisa terima, karena nggak bisa, love itu nggak bisa kalau nggak interaction gitu kan. Kalau kita kan udah katakan nanti juga cinta ya kan, cinta tumbuh. Nah itu kayak seperti itu, memang sesuatu yang kadang-kadang kita melihat itu sesuatu yang new ya. Kalau orang dari Indonesia ke sini, wah ini seperti ini, berarti ini lebih bagus nih dari culture kita gitu kan. Tapi sebenarnya bukan seperti itu, dan kita nggak bisa mengeneralisasi semuanya itu. Misalnya contoh kayak tadi kan, mungkin secara kebersihan orang-orang Amerika saya akui mereka lebih bersih. Saya tinggal dengan teman-teman yang bule ya waktu di college itu mereka bersih, selalu jaga kebersihan gitu. Mungkin saya nggak bisa generalisasi semua orang Amerika kayak gini gitu ya, tapi umumnya gitu. Mereka nggak suka kalau kotor rumah. Nah, selalu tuh bersih-bersih, rapi. Kalau ada berantakan langsung dirapiin. Kalau kita kan itu di bawah gitu sampai 2 hari baru diambil. Kalau mereka nggak betah tuh melihat dikit itu langsung, can you please pick up that one please gitu kan. Terus misalnya piring-piring nggak dicuci, nggak betah gitu sampai pagi sampai sore, itu nggak betah. Jadi mereka kebersihan itu ditekankan banget. Nah emang culture-nya seperti itu, dan rapi, dan kayak ngantri gitu ya. Mereka ada ngantri di
bank atau di mana gitu ya, di mall atau di mana gitu, mereka punya culture itu nggak bisa nyelak-nyelak. Sebenarnya kan itu bukannya Amerika atau Western gitu, semua orang bisa, sebenarnya Indonesia juga bisa. Itu kan sebenarnya ego gitu kan, saya pengen duluan, survival the fittest, yang kuat maka yang menang misalnya. Itu kan ini kita aja. Nah yang jadi masalah itu kalau sudah berhadapan dengan values dengan Islam, misalnya kayak tadi dirty talks sama parents, yell to parents, ya kan, kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya nggak semuanya culture itu tertolak, tapi yang tidak ada larangan dalam Islam bisa diterima, apalagi kalau itu bisa memperbaiki situasi kita, kayak tadi kan, bagaimana melatih kita ngantri, melatih bersih-bersih, rapi-rapi, ya kan, seperti itulah. Terus kritis terhadap authority, ya kan, terhadap siapapun kita berani mengkritis, jangan apapun yang dibilangin sama bos kita nggak pernah ini yes man aja. Nah itu salah satu yang bisa kita ikuti gitu ya. Nah kalau ada kesamaan malah kayak menghormati orang tua, itu juga sama kan, semua culture di Amerika, di Western, di Jepang itu sama semuanya. Itu Islam juga sama, nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada larangan, misalnya kissing chick. Sini kan kalau misalnya dekat itu ya, kiss your close friend itu di kiss ininya, chicknya gitu. Nah kita kan sebagai muslim nggak boleh. Nah saya seperti itu. Nah ada orang Indonesia tuh udah tahu nggak boleh tapi cuek aja gitu. Kebetulan gitu kan, udah Amerika. Nah kayak gitu. Itu yang kita harus, makanya sebagai seorang muslim tuh identiti kita tuh harus jelas, apa yang boleh, apa yang enggak. Jadi insya Allah dengan kita paham ini nggak jadi masalah. Culture yang baru, makanya Rasulullah juga kan antum a'lamu bi umur duniakum kan, teknologi segala macam itu kita ambil pun nggak masalah. Disinilah nanti mungkin ngobrol lagi masalah moral ya, moral issues itu sering ada pertentangan juga insya Allah. Ya menarik sekali. Jadi mungkin kebudayaannya ya ketika bagus nggak apa-apa kita tiru mungkin ya, ketika tapi ada saringannya tadi, kita harus tahu di mana posisi kita, tentunya dalam hal ini sebagai seorang muslim. Jadi untuk yang bertentangan ya tidak kita gunakan juga. Tapi mungkin ya itu di kita juga kebanyakannya seperti tadi yang kasus anak SMA yang tiba-tiba sering ngomong F-word atau S-word dan lain sebagainya, karena nggak tahu juga di sana seperti apa. Jadi ingat kisah yang menarik mungkin ya, dulu karena saya kebetulan kuliahnya jurusan sejarah, jadi sempat baca sebuah artikel protesnya badan sensor film pada zaman Belanda, pada zaman kolonial. Dia protes kepada importir film karena importir film cenderung mendatangkan film-film dari Eropa ke Indonesia, dan dia protes dengan hal-hal yang banyak yang tidak senonoh. Jadi kan kalau lihat film-film tahun itu, tahun 1930-an, hal-hal sensual juga mulai banyak diumbar, bagaimana sosok perempuan kulit putih digambarkan sebagai yang kalau ketemu tokoh utamanya yaitu tadi cium, peluk dan lain sebagainya. Nah bahkan yang protes ini orang Belanda sendiri. Orang Belanda sendiri dia protes karena dia merasa dengan banyak masuknya film-film itu, orang-orang kita melihat sosok mereka sebagai sosok murahan. Tapi justru mungkin yang terjadi ya hal itu ada, tapi yang terjadi juga masyarakat kita pada itu mungkin menganggap ya ini modernisme seperti ini, bahwa perempuan dengan laki-laki seperti apa dan lain sebagainya. Itu mungkin yang kalau saya bisa katakan ya kebanyakan kita juga inputnya dari media gitu kan, bukan lihat secara langsung gitu. Sementara media kan terkadang tidak menampilkan seperti apa. Kayak misalkan contoh aja, pandangan orang Indonesia terhadap Amerika mungkin hanya sebatas Hollywood, LA, mungkin kota-kota besar yang gemerlap dan sebagainya. Padahal tidak semua kota di Amerika seperti itu juga mungkin ya. Nah ini ya, mungkin benar. Oregon sendiri seperti apa Pak Rida? Di sini kita lebih liberal state-nya. Jadi termasuk yang liberal lah. Northwest gitu ya, karena West itu yang konservatif biasanya yang di Midwest, yang di tengah-tengah atau South.
kita di sini alhamdulillah lebih friendly orang-orangnya. Nah ini di sini makanya ada dua ini ya, kita di tengah-tengah orang Muslim itu, kita kan minority kan. Iya. Jadi orang-orang yang konservatif, yang biasanya nggak semua, saya bilang Republican misalnya, itu value-nya tuh sama kita. Jadi karena mereka lebih banyak Kristen, Yahudi itu kan ya, yang share value-nya sama kita. Nggak bisa sleeping around perzinahan, seks free sex juga. Mereka nggak. Terus masalah yang baru-baru kan, kasus-kasus kayak LGBT segala macam itu, mereka sama kita values-nya. Ya kan? Tapi masalahnya mereka nggak friendly sama kita, kebanyakan, nggak semuanya. Maksudnya kita udah banyak kasus-kasus waktu 2010 segala macam itu, sejak 9/11 lah, kebanyakan itu kan kebencian itu datang dari konservatif kebanyakan. Yang karena mereka tadi tak kenal maka tak sayang, mereka nggak banyak teman dengan orang Islam. Yang sebelah sebelah kiri yang liberal itu values-nya banyak yang beda dengan kita kan sebenarnya. Mereka lebih freedom. Itu what's wrong with free sex gitu kan. Roommate saya tuh ada satu ya, orangnya keren gitu ya, kayak Tom Cruise gitu. dia pacarnya banyak gitu kan, terus kita kan yang konservatif gitu ya bilang, kenapa kamu kayak gitu? What's wrong? I'm not raping people, saya nggak perkosa orang kok, suka sama suka, what's wrong with that? Gitu. Ya kan? Ya itu culture-nya kan beda kan, karena kita punya moral value kita dengan agama, sedangkan mereka itu moral values-nya nggak jelas gitu, mereka berdasarkan feeling, follow your own heart, ya kan? Nah itu jadi ada semacam kayak clash of cultural values itu ya. Itu liberal, tapi liberal itu lebih friendly ke kita. Kalau ada apa-apa dengan orang Muslim, mereka yang lebih duluan defense. Jadi kayak dilematis kan? Yang satu sama values-nya, tapi nggak begitu friendly. Yang satu lagi friendly, tapi banyak yang beda values-nya. Nah ini dilema Muslim di Amerika seperti itu. Jadi majority scholars, ulama di sini bilang yang penting safe dulu. Dakwah bisa setelah kita safe kan? Iya. Kalau kita safe, keluarga kita safe, nanti dakwah bisa kita jalankan. Jadi kebanyakan orang-orang itu milih yang liberal, makanya Demokrat yang menang kan. Maksudnya yang Muslim itu lebih prefer ke orang-orang yang friendly. Jadi dakwah lebih luasa daripada orang-orang yang memusuhi, kita serba takut. Akhirnya kan kita concern kan sama keluarga kita segala. Nah disitulah terjadi dilema itu di Amerika. Ini dari sampai sekarang juga kayak gitu. Sejak 2009 sebelum 9/11 tuh Muslim Amerika kebanyakan ke Republican. Iya. Tapi setelah 9/11 ada Islamofobia segala macam, beralih tuh ke Demokrat karena lebih friendly. Ya itu jadi inilah dan banyak ini ya semacam dilema-dilema yang kita tinggal di sini gitu ya, mengalami seperti ini, terutama dengan anak-anak, cultural gaps gitu ya. Kan kalau di education juga, misalnya dari Indonesia kan nggak mau kita natap guru kan. Ya. Kalau di sini kan kalau nggak eye contact kita dimarahin. Hey, look at me when I'm talking to you. Tapi kan kita kayaknya nggak sopan kan ngelihat muka guru. Kalau di kita terkadang sebaliknya, dianggap nantang atau segala macam. Iya. Apalagi kalau gurunya gorgeous gitu kan, dia jadi kayak staring kan, jadi wah ini malah ngeliatin gurunya. Indonesia biasanya kan kita punya culture yang nggak bisa tatap muka langsung dengan orang yang authority gitu kan. Tapi di sini kalau nggak lihat malah dimarahin kita. Kamu nggak nganggap saya ngomong kok, ngeliatnya kemana-mana gitu. Kayak gitu juga dalam berbicara itu kadang-kadang Inggris itu mereka lebih melihat orang yang fluent dalam bahasa Inggris lebih enak communication-nya. Jadi mereka lebih terbuka dengan orang yang komunikasinya, makanya kan Rasulullah bilang kan dakwah itu dengan bahasa kaum, ya kan? Iya. Kalau kita mau berdakwah dengan satu kaum, kenali bahasanya, itu maksudnya culture-nya juga kita harus paham, gitu kan? Speak with people's tongue. Ya, jadi kan ini jadi banyak orang-orang di sini sebenarnya kalau yang kita approach mereka dengan bahasa Inggris yang mereka bisa paham itu lebih terbuka, lebih banyak conversation. Jadi lebih kenal tak kenal maka tak sayang tadi itu jadi bisa terbuka gap-gap itu, insya Allah. Dan sebenarnya itu tadi kalau dari pembahasan kita tadi pagi, kita pun mungkin kurang mengenal Islam gitu. Jadi kadang-kadang ketika dihadapkan dengan posisi seperti ini kita tidak tahu harus apa gitu. Padahal kalau dilihat
Islam itu justru pembahasan kita dari kondisi seperti ini gitu. Ya dulu kan terjadi dari dulu, bahkan sampai era Rasul juga, ya tadi kasus Bilal dan salah seorang sahabat. Terus era sebelum Rasul, setelah Nabi Ismail mungkin awal mula ketika berhala masuk ke Mekah, bahkan ke Ka'bah juga ada cerita yang mirip-mirip kan, bahwa dia dari awal salah satu orang soleh pada zaman itu beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, tapi suatu ketika dia berinteraksi dengan orang Syam yang pada saat itu secara kultur lebih tinggi, secara kebudayaan lebih tinggi, secara ekonomi lebih maju, dia melihat orang-orang Syam beribadah dengan cara yang berbeda gitu kan, menyembah berhala apa segala macam, dan memberikan alasan logis katanya, manusia terlalu hina untuk langsung berinteraksi dengan Tuhan katanya, makanya pakai perantara, dan dia pakai akhirnya, dia bawa gitu kan, dia bawa berhala-berhala yang pertama itu ya dia bawa dari Syam itu. Dan Islam ya lagi-lagi memberikan kita pencerahan bahwa yaitu semua manusia itu mungkin ya kemuliaan di mata Allahnya dilihat dari keimanannya saja gitu ya. Oke, mungkin menarik nih. Kayaknya nggak bakalan bisa dibahas singkat kalau hal-hal kayak gini. Nah, tapi biar nggak terlalu bosan ya kita ada jeda dulu lah. Nah, kita akan ada giveaway. Ada 5 hadiah mungkin untuk teman-teman yang menyimak. 5 hadiah. Pertanyaannya cuma 1. Pertanyaannya cuma 1. Nanti akan dilihat siapa yang jawaban yang paling tepat atau 5 orang yang paling pertama menjawab. Nah, chat aja di kolom chat. Pertanyaannya dari kisah yang saya sampaikan tadi. Siapakah orang yang pertama membawa berhala ke Mekah? Mangga silakan, di sini ada dewan juri. Boleh lihat 5 orang pertama yang bisa menjawab nama yang tepat akan dapat hadiah. 2 paket hadiah berupa kaligrafi sponsorship dari Bu Tri, dan 3 hadiah lagi paket sarapan mungkin karena kita masih pagi di sini Pak Rida, masih di bawah jam 9. Paket sarapan nanti akan dibagikan oleh Bu Hani kepada yang menang. Wah, langsung kan. Mangga silakan. Ya, sudah banyak yang menjawab tadi. Mangga silakan, tim di belakang layar aja yang memutuskan. Saya mah lagi asik diskusi dengan Pak Rida. Kita akan lanjutkan kembali Pak Rida. Ini di sesi yang terakhir ini ada beberapa hal yang menarik nih. Tadi kan memang secara bahaya juga ada ya, seperti apa bahayanya, dan bahkan mungkin ketika tidak bisa kita manage dengan baik, bisa menggoyahkan ideologi dan keimanan kita, terutama untuk anak-anak nih. Nah, Farida juga mungkin punya pengalaman membesarkan anak-anak lahir dan besar di sana mungkin ya, di Amerika seperti apa. Karena walau alam apakah sama kasusnya atau tidak dengan yang terjadi di Turki sebelumnya gitu kan. Turki yang awalnya Khalifah Utsmani, terus tiba-tiba ada proses westernizasi, apakah memang ini dari perasaan yang sama juga, bahwa dia merasa bahwa secara kultur Turki pada waktu itu tidak lebih rendah dibanding kultur barat, sehingga Kemal Atatürk pada waktu itu melakukan westernisasi yang begitu dahsyat. Dampaknya sampai sekarang masih terasa, yang sekarang mungkin sedang dibenahi oleh pemimpin Turki saat ini. Dan maka mungkin gimana sih cara menghadapinya, dan terutama ketika kita melakukan proses pendidikan kepada anak-anak? Iya, ya itu memang challenge buat kita ya, parents yang ditinggal di sini. Itu anak-anak yang besar lahir dan besar di sini, mereka memiliki culture yang beda dengan kita gitu, karena mereka interaction dengan teman-teman di sini, mereka di sini ya.
Nah, itu tapi sebenarnya bisa kita jaga, dan ini challenge sekarang itu banyak, tidak sedikit ya. Kemarin Pew Research itu kan tahun 2018 kalau nggak salah, belum lama. Itu 1 dari 5 Muslim youth gitu ya yang lahir dan besar di sini itu keluar dari Islam. Jadi itu sebagai challenge gitu ya, murtad jadinya mereka merasa. Jadi ada beberapa faktor sebenarnya, karena dilihat gitu ya, satu itu orang tua yang dilihat hypocrites, karena bilang Islam mengajarkan something, dia nyuruh sholat tapi dia nggak sholat, atau dia nggak punya model, dia selalu bentak-bentak anak sama istrinya, ke masjid tapi pulang anak istrinya takut kalau bapaknya pulang. Anak-anak di sini tuh nggak bisa melihat kayak inconsistent behavior kayak gitu, hipokrisi, kemunafikan. Juga orang-orang leaders di masjid misalnya yang terlibat skandal misalnya, ya kan, ini ustadz ulama ternyata ini affair atau kayak gitu. Jadi itu anak-anak muda melihat seperti itu, menganggap bahwa Islam tuh hanya utopia, cuma there's no real example in real life gitu. Jadi mereka nggak suka itu. Jadi kedua itu masalah peer pressure. Yang satu dari family gitu ya, melihat hipokrisi. Dan kedua itu yang peer pressure itu. Jadi kalau misalnya kita lagi mau sholat tarawih di masjid, nah, teman-teman mereka bilang, "Oh, ada film baru tuh, Avengers, nonton yuk rame-rame," gitu kan. Mau tarawih apa mau nonton? Iya kan, mereka kalau nggak nonton dia nggak ditemenin lagi, iya kan, peer pressure. Bukan itu aja, itu mungkin yang simpel gitu ya. Tapi kalau teman-temannya banyakkan ateis, agnostik, mereka akan nanya, ngapain kamu capek-capek puasa, panas-panas dari pagi nyiksa diri, ya misalnya gitu kan. Terus misalnya kenapa itu perempuan-perempuan di Islam harus pakai jilbab panas-panas kayak gini, sampai panas kayak gini kok pakai seperti itu gitu kan. Nah, itu sesuatu yang seharusnya kita sebagai orang tua mengajak conversation gitu, ngajak ngomong kenapa sih kita, jadi go back to square one, terus balik ke square itu dari dasar banget. Kenapa sih kita Islam? Soalnya banyak kasus anak-anak di sini pada bingung, terminal yang saya bilang tuh, saya selalu bilang mereka lost in the ocean of confusion. Mereka merasa kehilangan jati diri di samudra kebingungan dengan banyaknya pemikiran-pemikiran di sini gitu, culture-nya beda, ya kan, segala macam, dan peer pressure, mereka nggak punya identity, dan lingkungan di masjid juga nggak mensupport. Kalau ke masjid, orang di masjid pada berantem, ini Ramadan kapan pakai hitungan atau pakai ru'yat, berantem lagi. Nah kayak gitu-gitu akhirnya youth bilang, ngapain di religion kayak gini, berantem terus, konflik, nggak ada yang ini, nggak peace. Akhirnya mereka keluar. Jadi harus ada conversation, open conversation antara parent sama children gitu. Kita harus terbuka. Misalnya kenapa sih kamu nggak boleh free sex gitu? Kenapa? Why? We just like each other. Terus gimana? Kok nggak boleh? Ayo, kan balik lagi moral issue. Jadi biasanya saya sama anak-anak saya tuh saya balik ke square one. Why we are Muslim? Why Islam? Terus dari mana kamu tahu? Jadi ke epistemologi saya ngajarnya itu, dari mana source of knowledge kita apa sih yang 5 itu, why we are here, where are we from, ya kan? Iya. Yeah. Kemana kita nanti? Itu kan nggak bisa jawab tanpa ada wahyu. Ya, betul. Nah sekarang itu balik ke situ. Jadi kalau pakai source of knowledge kita cuma punya observation sama reason. Observation hanya berdasarkan data, saya bilang nggak bisa. Kamu datanya kita limitation. Kita harus ciptakan teknologi, pakai Hubble teleskop segala macam, mikroskop. Tetap aja limitation, makanya perlu ada wahyu, saya bilang. Nggak bisa kamu moral itu menjudge dengan data. Scientist harus membunuh diri, terus bawa recorder untuk memprove bahwa ada life after death, kan nggak bisa. Kalau habis mati dia nggak balik lagi. Jadi saya sama anak-anak saya dari sejak SMP, saya udah start conversation. Karena sejak mereka akhir balik, itu mereka udah kebuka kan, reasoningnya. Iya. Nah dari situ kita start conversation, gimana, kenapa culture, kenapa mama harus pakai jilbab, kenapa kita begini, kenapa fasting. Nah itu harus di-explain, jangan sampai kamu harus seperti ini, nggak boleh kamu kalau begini, tanpa ada reason. Misalnya dia melakukan something, kita harus kasih tahu, baik-baik, jangan sampai kita langsung
apa sih kayaknya memarahi, menghukum gitu tanpa ada reason. Reason itu yang mereka perlu gitu sebenarnya. Di sini lebih kepada reasoning gitu ya. Dan harus ada example. Oh, kamu sendiri begitu kok Pak, gitu kan? Nah, itu hipokrisi lagi tadi yang ke satu. Harus jadi qudwah uswatun hasanah gitu. Jadi harus ada qudwahnya. Jadi ya seperti itulah. Jadi di sini itu harus hati-hati dengan anak-anak muda ini yang di sini Ghazwul fikirnya kuat sekali, Mas Budi. Betul. Ateis itu sekarang lebih gencar sekali. Jadi kita harus terutama ya, pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan yang nggak pernah kita dengar di Indonesia. Jadi yang anak-anak muda di sini tuh pertanyaannya kenapa Tuhan menciptakan manusia yang dia udah tahu akan masuk neraka. Misalnya kayak gitu. Nah itu saya kumpulin tuh pertanyaan, nantilah insya Allah di lain kesempatan. Oke, siap. Ya itu memang, apalagi di sana head to head langsung dengan kulturnya ya. Kita saja yang terpisah ribuan kilometer juga mungkin masih kerasa gitu. Cuman memang akhirnya tidak muncul secara terang-terangan gitu. Ketika ada anak muda yang akhirnya mempertanyakan ketuhanan, cenderung ke ateis dan sebagainya juga ada juga di sini. Cuman ya itu karena kulturnya soal itu bukan bahasan yang harus dibahas, akhirnya memang tidak muncul dan tidak terjelaskan juga memang. Jadi mungkin balik lagi mungkinnya kembali lagi ke wahyu tadi, kembali lagi ke bagaimana kehidupan kita diatur oleh Allah, bagaimana Islam mengatur, dan semakin tinggi kemuliaan kita semakin didasarkan dengan semakin tinggi keimanan pula mungkin ya. Jadi kalau kita sudah balik ke sana mungkin kita lihat kultur seperti apapun akan selalu patokannya seperti itu. Kayak contoh misalkan di Indonesia beberapa tahun kemarin bahkan sampai sekarang masih heboh juga dengan bahwa standar pendidikan terbaik itu Finland misalkan. Tapi itu mungkin hanya dilihat di satu sisi saja gitu, sisi duniawi mungkin. Tapi apakah kalau diterapkan di Indonesia dengan kita sebagai Muslim bahwa salah satu tujuan pendidikan itu adalah semakin mendekatkan kita kepada Allah, apakah bisa berhasil dengan cara-cara yang dilakukan Finland? Tidak juga mungkin ya. Nah itu mungkin ya, akhirnya apakah mungkin bisa simpulkan seperti ini? Balik lagi kepada pendidiknya mungkin kepada kitanya. Ketika kita sudah punya kebanggaan sebagai seorang Muslim dengan landasan-landasan tadi, bahwa kita akan semakin mulia ketika kita semakin beriman, kita akan semakin hebat ketika kita semakin dekat dengan Allah dan lain sebagainya, dan berpikir kritis mungkin ya, karena memang biasanya ya tadi kita kadang goyah ketika melihat orang luar juga ternyata seperti itu dan kita dibandingkan dengan orang lain jauh secara teknologi dan sebagainya. Ya memang ada yang bisa diukur dengan teknologi, tapi juga ada yang tidak bisa diukur gitu. Nah mungkin sebagai closing word mungkin kata-kata penutup ada yang ingin disampaikan oleh Pak Rida berkaitan dengan tema yang kita bahas pagi ini. Mungkin ya saya bisa memberikan sepatah masukin gitu ya kepada kita semua educator di Indonesia juga. Itu kita memang pertama harus square one. Kita harus yakin tadi seperti Mas Budi bilang, Islam itu kenapa kita pilih Islam, kenapa enggak yang lain. Jadi itu saya sering dulu waktu saya di Indonesia gitu ya, SMP, SMA, saya dari kecil memang udah baca buku-buku kayak Buya Hamka, Buya Malik Ahmad. Itu ulama-ulama zaman dulu tuh udah membahas seperti ini udah lama di Indonesia, karena Buya Hamka sendiri berhadapan dengan komunis kan. Betul. Di Indonesia. Itu pertanyaan-pertanyaan komunis itu banyak yang seperti di Amerika sekarang ini ateis-ateis. Makanya saya alhamdulillah merasa ini tercerahkan banget waktu baca buku Buya Hamka itu. Kan di sana banyak komunis-komunis waktu itu nanya kenapa ada bidadari, nggak ada bidadara misalnya. Ada tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu Buya Hamka jawab. Jadi itu sebenarnya udah banyak dibahas. Cuma kita perlu sebagai educator banyak baca, itu saran saya. Banyak baca, buka perspektif, learn how to reason, argumentation. Jadi belajar policies, belajar. Nah ini karena anak-anak milenial, bukan milenial ya, zaman sekarang ini anak-anak yang YouTube generation, mereka terekspos dengan globalisasi. Mungkin mereka nggak terbuka di depan kita, tapi dalam pikiran mereka tuh ada something yang mereka tanya nggak berani ditanyakan gitu ke kita. Nah sebelum mereka seperti itu, kita buka pertanyaan itu, kita coba jawab dengan reasoning gitu kan. Makanya Rasulullah kan bilang kan kalimatul hikmah dolatul muslim al mu'min kan. Kalimat the word of wisdom, kalimatul hikmah itu dolar yang
properti yang hilang, properti muslim, mukmin, orang-orang mukmin yang hilang. Kalimatul hikmah itu sesuatu yang hilang dari orang mukmin yang kalau kita menjumpai di mana saja itu kita lebih berhak mendapatkannya. Itu Rasulullah kan ada hadis. Jadi misalnya kita ada orang meng-quote something gitu ya, wah ini relevan banget ini, bagus bahasa itu kita lebih berhak. Jangan kita, wah itu bukan Quran dan hadis, nggak bisa dipakai. Ya kan, banyak orang seperti itu kan. Nah, kita bisa filter itu dari hadis kalau Rasulullah bilang kalimatul hikmah dolatul mu'min. Iya kan, itu kan sesuatu kalimat hikmah itu. Jadi kita berusaha membaca banyak, membuka perspektif kita. Dengan baca banyak ini ilmu-ilmu yang tadinya itu dengan niat lillahi ta'ala, itu makanya selalu saya sarankan kepada anak-anak saya juga. Kita tuh semua tuh tergantung kepada Allah. Kalau kamu dekat dengan Allah, Allah memprotek kita. Ya. Allah itu al-alim, al-hakim. Jadi itu kita berdoa kepada Allah dengan meminta kepada Allah agar membawa ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an. Itu yang pertama kali yang dekat dengan Allah, akhirnya kita bisa Allah berikan, karena menurut Allah sekecil semuanya itu, tetes ilmu Allah kan. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, itu insya Allah dibuka itu. Pertanyaan itu sebenarnya kalau Allah jawab semua bisa juga, asal kita harus ada effort ke situ. Allah kan melihat effortnya kita gimana itu kan. Makanya di situ saya sarankan kepada kita semua, saya juga itu agar kita, kalau kita selalu mengagungkan zaman keemasan Islam ya kan, zaman Baitul Hikmah, zamannya imam-imam itu, kan Imam Malik di Madinah, Imam Abu Hanifah di Baghdad ya kan, terus Imam Syafi'i datang dari Mekah ke Baghdad juga, Imam Ahmad juga di situ. Itu kan Baitul Hikmah di situ semua. Dan kalau baca buku imam-imam itu, mereka itu jago reasoningnya jago itu. Ada claim, ada ground, ada warrant itu ya, dibahas itu. Itu sekarang hilang. Kita bahas gitunya sama orang-orang, sebagian orang Islam bilang, wah kamu ahlu ra'yu, nggak boleh pakai ra'yu, sami'na wa ata'na. Akhirnya orang Islam nggak bisa reasoning. Padahal itu dalam Quran itu reason itu banyak sekali. Kan Quran itu full of reason. Ya. Cuma kita nggak bisa menuhankan reason. Ada something yang beyond data, kita nggak punya data, itu trust kepada wahyu kan. Nah, betul. Nah, itu disitulah. Ini saya cuma mungkin nanti lain kesempatan dipanjang jadinya nanti. Iya. Itu aja kali Mas Budi, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Rida. Insya Allah walaupun singkat mungkin bisa memberikan kita wawasan tambahan. Ya betul teman-teman, baca. Dan nanti mungkin si hal-hal kayak tadi yang disampaikan seperti budaya baca, kultur-kultur diskusi, reasoning tadi, insya Allah untuk teman-teman yang terkait itu bisa difasilitasi dalam kegiatan-kegiatan Edonis. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Rida. Mungkin sebelum ditutup kita akan umumkan pemenang. Oke. Ada sedikit ralat katanya dari panitia di belakang. Yang pertanyaan tadi untuk 2 orang pemenang dimenangkan oleh, nggak tahu nih, pakai akunnya level 7, cuman nggak tahu siapa yang jawab. Yang pertama level 7, yang kedua atas nama Ibu Rika Supiati. Dan untuk, nah, ya level 7 yang bapak-bapak katanya. Nah sekarang untuk 3 orang pemenang lagi, mungkin teman-teman bisa tulis di komen sampai sesi ini selesai. Pertanyaannya pertanyaan kritis ini. Jadi bisa berpendapat sebebas mungkin. Kira-kira apa yang bisa teman-teman ambil dari diskusi YLP Talk kali ini? Nah, mangga silahkan sambil saya closing, teman-teman boleh menulis jawabannya. Ya, insyaallah Pak Rida, mungkin ini bukan pertemuan yang terakhir juga atau pertama juga di Edonis. Tadi kan, kayaknya ini bisa dibahas lebih lanjut lagi. Nah, mungkin nanti kita akan coba agendakan waktunya, hal-hal yang tadi menarik sebagai turunan dari bahasan utama kita pagi ini, mungkin kita bisa bahas di lain kesempatan. Oke, sekali lagi jazakallah khairan katsiran. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Subhanahu wa taala. Salam untuk keluarga. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rida sudah bisa meluangkan waktu dan berbagi banyak sekali wawasan dan ilmu pengetahuan dengan kami. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, alhamdulillah sekarang sudah 8.59. 59, insya Allah sesi akhir dari YLP Talk. Terima kasih telah menyimak dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, terutama dalam profesi kita sebagai seorang pendidik atau edukator tadi.
Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada para panitia. Terima kasih kepada Bu Rehanani. Terima kasih kepada semua unit yang telah hadir. Nah. Oke, terima kasih. Kita akan tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di LP Talk selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rida. Selamat beristirahat untuk Pak Rida.